Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimanallah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah. Ini merupakan sebuah nikmat yang besar yang tidak bisa diukur dengan dunia ini. Oleh karena itu, mensyukurinya adalah satu kewajiban menggunakan nikmat ini pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masih melanjutkan 10 hal yang wajib ditunaikan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kita masih melanjutkan hak suami istri. Kita sampai pada hak suami atas istrinya, di mana kita telah menyelesaikan hak istri. Hak istri merupakan hak yang harus kita tunaikan. Demikian pula hak suami juga harus kita tunaikan, karena masing-masing memiliki hak, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, ala inna alaikum ala nisaikum haqqan wa nisaikum alaikum haqqan. Ketahuilah bahwasanya kalian terhadap istri kalian itu memiliki hak. Demikian pula istri kalian terhadap kalian itu memiliki hak. Hak suami atas istrinya disebutkan Syekh rahimahullah, hak suami atas istrinya lebih besar dari haknya atas suaminya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Para wanita istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 228. Oleh karena itu, para istri hendaknya dia menyadari dalam masalah ini Allah melebihkan laki-laki atas perempuan, sebagaimana Allah melebihkan makhluk-makhluk yang lain atas sebagian yang lain. Maka tidak boleh seseorang berangan-angan, andaikan saya menjadi laki-laki, itu tidak boleh. Demikian pula dia menolak takdir-takdir yang Allah berikan, karena dia memandang hal itu dianggap tidak adil. Ini adalah berupa penyimpangan di dalam pemahaman. Ya, sebagaimana kita saksikan, bagaimana binatang-binatang juga ada yang diciptakan berwujud besar, ada juga berwujud kecil. Dan mereka yang kecil tidak protes kepada Allah, kenapa dia diciptakan kecil. Sebaliknya, yang besar juga tidak protes, kenapa dia diciptakan besar. Semua menerima, dan dia menguji bagi hamba-hambanya. Apabila hamba tersebut menerima, taat sesuai dengan petunjuk, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Suami adalah pemimpin istrinya. Dia penanggung jawab dalam kemaslahatan. Jadi seorang suami itu juga memiliki tanggung jawab yang besar. Ini harus diketahui seorang istri.
di mana dia memberikan nafkah kepada istrinya, juga bertanggung jawab atas merah hijaunya keluarganya. Begitu pula memberi pengajaran, ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini pertama, hendaknya kita menjaga diri kita, kemudian keluarga kita. Disebutkan Allah dalam surat At-Tahrim 66 ayat 6. Dan ini tidak bisa terwujud kecuali kalau kita memiliki ilmu. Dan kita tidak bisa memiliki ilmu kecuali harus belajar. Dan orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak akan memimpin dengan benar. Kalau dia tidak bisa memimpin keluarganya dengan benar, dia juga tidak akan memimpin lebih dari keluarga tersebut atau memimpin satu masyarakat yang besar, tidak bisa. Karena memimpin keluarganya saja tidak bisa. Ini disebutkan para ulama. Kemudian juga pengarahannya, ya, dan pengarahannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki suami itu adalah pemimpin bagi wanita, bagi istri. Oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas lainnya, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebutkan dalam surat An-Nisa 4 ayat 34. Seorang istri hendaknya dia ridha bahwa kepemimpinan rumah tangganya itu dipegang oleh laki-laki. Apapun bentuk, ya, keputusan seorang suami, maka wajib dia mentaati selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suami merupakan pemimpin bagi keluarganya. Jadi kalau seorang istri membantah, ya, maka dia bermaksiat ketika suaminya dalam keadaan benar. Wajib dia mentaatinya semampunya. Tidak boleh dia bermaksiat. Sebagaimana nanti ada tambahan penjelasan. Kemudian hak taat, termasuk hak suami atas istrinya adalah istri mentaatinya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Istri menjaga kehormatan suami di saat suami pergi dan menjaga hartanya. Ini Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seseorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, membaca Syalbani menyatakan hasan, menunjukkan tentang besarnya hak seorang suami. Sampai-sampai kalau diizinkan sesama makhluk ini bersujud, agar istri ini bersujud kepada suami, akan tetapi hal itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh sujud kepada manusia. Ini beda dengan syariat yang terjadi pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad SAW itu syariatnya tidak boleh bersujud kepada manusia. Demikian pula apa yang terjadi pada masyarakat kita. Jadi kalau lebaran itu suami di atas duduk di kursi, istri kemudian di bawah, kemudian sujud, itu sebenarnya terlarang, tidak boleh. Apalah artinya dalam satu hari dia bersujud, kemudian besok dia berubah menjadi galak, kemudian berani menentang, apalagi sambil nunjuk-nunjuk kepada suaminya.
lebih baik dia tidak melakukan hal itu, tetapi dalam keseharian dia taat. Kalau tidak maksiat, dia taat. Ini Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza da'a rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi, fabata ghadbana 'alayha, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Jika seorang suami mengajak istrinya ke pembaringannya tetapi istri tidak mendatanginya hingga suaminya pada malam itu marah kepadanya, maka malaikat melaknat istrinya hingga masuk waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini sebenarnya saya yakin banyak para ummahat sudah mengilmui ini, tetapi masih banyak saya yakin itu yang menerjang ya hadis-hadis seperti ini. Ini dilihat dari berbagai macam keluhan suami. Nah, istrinya ini kadang-kadang sok jual mahal. Istrinya ini kadang-kadang kurang peka. Kurang peka karena seorang suami istri itu kalau sudah berumah tangga lama, itu mereka sudah saling memahami. Seakan-akan andaikan dia berkedip untuk satu keperluan hal itu dia sudah paham apa yang dimaksudkan suaminya. Apalagi dijawil, ya, apalagi dipanggil, apalagi dia dibangunkan, dulek-dulek. Kok cek koyong tebok air. Ini kan tidak benar, ya. Lagi bangun anaknya dipancal nangis, ditanya ya wis acarane bubar. Maka ini Allah Maha tahu. Allah mengetahui ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu sembunyikan, itu Allah tahu. Kalau hal itu menyengaja, maka akan menjadikan laknat bagi dirinya dari malaikat. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, ini termasuk salah satu dosa besar. Dosa besar. Kemudian hak pelayanan. Termasuk hak suami atas istrinya adalah istri tidak melakukan perbuatan yang dapat mengurangi kesempatan bagi suaminya untuk bersenang-senang dengannya. Walaupun hal tersebut berupa perbuatan ibadah sunnah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yahillu lil mar'ati an tasumma wa zawjuha syahidun ila bi'idnih, wa la ta'adana fi baitihi illa bi'idnih. Tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya ada di sisinya, kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan seorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis ini sangat besar sekali faedahnya, ya, di mana salah seorang sahabat itu masih muda melihat istrinya itu puasa terus, sehingga sahabat ini memerintahkan istrinya agar berbuka karena dia berhajat kepada dirinya. Maka setelah itu istrinya ini mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya, kalau tidak keliru sahabat Mu'ad, ya, atau Sofwan, di mana akhirnya Rasulullah SAW bersabda masalah ini, la yahilu lil mar'ati an tasumma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih. Tidak boleh seorang istri itu berpuasa sunnah, ya, sementara istrinya, suaminya ada di rumah, kecuali izin terhadap suaminya. Jadi kalau mau puasa itu izin, ya, besok saya mau puasa Syawal, oh iya, tidak apa-apa, ya, seperti itu. Rasulullah SAW juga telah menjadikan keridhaan suami kepada istrinya termasuk
salah satu sebab masuk ke dalam surga, ya. Di mana disebutkan dalam satu hadis, an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Dari Ummu Salamah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang istri yang meninggal dunia sementara suaminya ridha, niscaya dia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, tetapi dinyatakan lemah oleh Syalbani. Ini saya cek, lemah hadisnya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian catatan penerjemahan ada hadis hasan yang semakna dengan itu. An Abi Abdurrahman ibn Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salatil mar'ati khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti atau sa'at. Dalam riwayat yang lain dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah surga lewat pintu mana saja yang kamu kehendaki. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah, dihasankan oleh Syalbani. Ini hadis yang sahih, hasan sahih. Sehingga hadis ini menunjukkan tentang bagaimana kiat-kiat seorang wanita itu untuk menggapai surga. Salah satunya dengan sholat 5 waktu. Saya yakin insyaallah sudah. Kemudian wasomat syahroha, puasa pada bulan Ramadan, insyaallah ini juga sudah. Kemudian wahafadhat farjaha, maka dia menjaga kemaluannya. Termasuk dalam hal ini adalah perkara-perkara yang mendorong kepada pintu-pintu zina. Wala taqrabuz zina, karena Allah sebutkan jangan mendekati pintu zina. Seperti chattingan dengan lawan jenis yang merupakan orang lain. Maka hal ini apabila suami tidak ridha, ini adalah maksiat-maksiat yang besar. Ini tidak boleh. Kemudian juga wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Kira-kira para istri itu sudah taat apa belum? Ini para suami sudah taat apa dereng? Tek menengai apa dereng sami taat? Sebagiannya ada yang pun, sebagiannya belum. Berarti kadang-kadang pun, kadang-kadang belum. Seperti itu. Ini PR, ya. Jadi dia harus berusaha mentaati suaminya, karena ini merupakan salah satu pintu di antara pintu-pintu surga yang diraih seorang wanita atau seorang istri. Ini melalui ketaatan kepada suaminya. Kalau kita tambahkan, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, dihasankan oleh Syalbani, beberapa catatan yang terkait dengan masalah ini, hak suami. Ini kalau kita tambahkan, keluarga ini merupakan gambaran kecil sebuah masyarakat, di mana di dalamnya terdapat pemimpin dan juga anggotanya. Jadi keselamatan anggota rumah tangga tersebut merupakan tanggung jawab seorang suami. Oleh karena itu, nanti istri, anak itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian itu akan dimintai
tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu Allah juga sebutkan sebagaimana kita sebutkan tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu memang pemimpin bagi kaum wanita. Jadi kalau ada ide, ada keinginan sesuatu, maka usulkan kepada suaminya. Jangan melangkah sendiri tanpa sepengetahuan suaminya. Terlebih ini masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang besar, seperti masalah pinjam meminjam, kalau nilainya ini besar tanpa dalam keadaan darurat, maka jangan sampai seorang istri pinjam ke sana kemari ini tanpa diketahui suami, atau suami dibiarkan sementara dirinya yang ke sana kemari. Ini jangan sampai, karena tagihan-tagihan itu akan masuk pada dirinya. Maka otak wanita ini disetting lebih kecil daripada otak laki-laki. Dia tidak akan sanggup menghadapi berbagai problem, perkara-perkara besar. Maka suaminya yang harus bertanggung jawab. Makanya kalau ada yang berkata kepada saya, jangan kamu, tapi suamimu yang berkata, seperti itu dibiasakan. Karena ada orang yang memang itu meminjam ke sana kemari, ini istrinya yang suruh maju, pinjam sana pinjam sini, akhirnya tumpuan itu kembali kepada dirinya dan akhirnya dia sakit menaun. Ini mengerikan. Oleh karena itu sebagai seorang suami kita harus bertanggung jawab. Kalau tidak ada, kita yang cari, baik itu berasnya ataupun uangnya, kita yang bertanggung jawab. Bukan istri saya oyak-oyak, itu tidak benar. Mana belum dan bila usilian saya kono, tidak boleh. Kita yang harus meminjam. Rasulullah SAW juga menyebutkan, warajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Ini ada riwayat Bukhari dan juga Muslim. Oleh karena itu di antara hak-hak suami ini yang harus diketahui para istri, yang pertama, suami ini pemimpin dalam rumah tangganya. Ini harus diyakini. Soalnya mayoritas atau banyak sekali dalam rumah tangga, baik itu orang awam maupun orang yang sudah mengaji, itu yang memimpin rumah tangganya itu justru wanita. Ini nggak tahu kalau yang hadir di sini, apakah istrinya yang memimpin ataukah antum-antum yang memimpin? Ada uang masukkan ke istri, ada uang masukkan ke istri ketika perlu kita merengek-rengek. Ini tidak pantas bagi seorang suami. Apalagi mau memberi kepada keluarganya harus minta-minta kepada istrinya. Ini jangan sampai. Kita sebagai suami, maka kita yang menentukan. Adapun kebutuhan istri, maka kita tanggung. Butuhnya berapa, sisanya sudah simpan suami. Tentu kita yang menjaga, yang amanah terhadap harta Allah SWT. Kalaupun dia mempercayakan kepada istri, monggo, tapi dengan catatan setiap keinginan baik itu setuju atau tidak berupa kebaikan, istri ini harus longgar hatinya. Tidak boleh cocok kepada istrinya dia berikan. Tapi kalau untuk masalah yang dia tidak setuju, membantu keluarga suami ataupun mertua, dia tidak mau mengeluarkan, maka kita jangan beri amanah. Kalau seorang wanita yang tidak baik, seorang wanita yang tidak adil, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu kecuali seorang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Tanyakan kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Yang jadi syahid bahasan kita, dari dulu para nabi, para rasul, ini semuanya laki-laki yang disiapkan Allah untuk menghadapi berbagai macam problem, berbagai macam intimidasi dari kaumnya. Ini laki-laki. Seandainya kepemimpinan dipegang oleh wanita, selain menjadikan suami ini tertekan,
juga menyelisih nas-nas yang telah jelas. Ya, banyak di antara keluarga yang tidak bisa menunaikan syariat di dalam rumah tangganya. Ini banyak. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi famtadir sa'ah." Jika urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Ya. Rasulullah SAW juga memberitahu keburukan bila satu kaum itu dipimpin oleh satu wanita atau seorang wanita. Ya. Rasulullah bersabda, "La yufliha qaumun walau amrahumul mar'ah." Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya ini kepada wanita. Tidak akan beruntung, kata Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Dalam perkara-perkara besar tidak beruntung, tidak boleh. Ya. Demikian pula dalam sebuah rumah tangga, maka yang memimpin itu harus suami. Seorang istri juga tidak boleh melangkai wenangnya suami. Apapun kondisi suaminya, maka dia harus bersabar, memberikan masukan-masukan. Kalau memang masukan benar, suami wajib menerima. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia berkata di dalam Riyadhus Shalihin, dalil ini sifatnya umum, memiliki faedah yang umum. Siapapun yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita, mereka tidak akan beruntung. Karena yang bisa meluruskan adalah laki-laki. Adalah laki-laki. Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kalau kita dalam berkeluarga, seorang suami harus yang memimpin. Adapun dalam kaitan masalah hak suami, maka seorang istri, mudah-mudahan tidak ngantuk, itu harus rela suami itu yang memimpin. Itu pula kalau seorang suami memimpin, ini jangan plonga-plongo, jangan sok bingungan. Piye yo, lah nek kanggomu piye? Kalau sekali dua kali enggak masalah, kalau terus akhirnya ya istri yang pemegang kendali. Maka kita harus berilmu, itu perannya, pentingnya itu di situ. Kemudian yang kedua, mentaati suami dalam perkara yang benar. Ya, karena Allah telah melebihkan walirijali alaihinna darajat. Dan bagi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Jadi keutamaan mentaati suami ini merupakan amal yang sangat besar, ya, sehingga menjadikan salah satu kemudahan bagi istri untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana ini juga disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Jami', idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa salat farjaha wa ata'at ba'laha dawalat min ayyabadil jannati sa'at. Ini yang saya maksudkan. Riwayat yang lain selain disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bila seorang istri mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, niscaya ia akan masuk surga dari pintu mana yang dia kehendakinya. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda di mana tentang tingginya kedudukan suami, sampai-sampai lau kuntu amiran ayat juda li ahadin lamartul mar'at tajuda li zaujiha. Seandainya seseorang itu boleh bersujud kepada yang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Meskipun istri wajib taat kepada suami, tapi perlu diketahui tidak boleh diperkenankan mentaati dalam perkara-perkara yang maksiat. Ini rumus, termasuk apa yang harus kita pegang di dalam hidup. Siapapun, apapun, setinggi apapun kedudukannya, kalau dia memerintahkan kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanyalah pada perkara yang ma'ruf. Jadi
Jadi nek jenengan suami itu memerintahkan istri, pertama dilihat dari sisi kemampuannya, kira-kira itu mampu apa tidak. Yang kedua, ini maksiat apa tidak. Jangan asal perintah, oh dadani gendeng kok ngakan bojone, kan tidak pas. Wong wedok kan pelengkrean, sing nang omah sing lanang karo dolanan HP. Ini tidak boleh lah seperti itu. Mumbah motor kan wong wedok, awake dhewe sing nengkreng. Ini tidak baik. Dilihat orang umum pun tidak pantas seperti itu. Demikian pula masalah-masalah yang maksiat nggak boleh kita perintahkan. Nggak boleh, apalagi menurunkan muru'ah. Bila nak ada murut nang lembok mungkin bu gowo iki ini tidak boleh. Meskipun di tempat orang tua, apalagi memerintahkan yang tidak baik. Nah, aku tuh kok rokok sisan ya. Ini roto wah wong wedok wira taati kono meteleng. Ini taati jane taat apa maksiat? Ketok lempem. Taat apa maksiat? Maksiat, ini jelas ora pelo. Maka kita tidak boleh merintahkan hal semacam itu. Kasihan istri rati taati piye kene dipentelengi kenapa rusak suasana. Kalau ditaati pada dasarnya ya dari mana sisi baiknya kan tidak ada. Maka kasihan, jangan sampai kalau memang belum bisa meningkatkan ya sudah piye carane dhewe kan begitu. Demikianlah pada asalnya seorang istri hendaknya taat kepada suaminya, kecuali apa yang maksiat. Kemudian ketika membantu keperluan di rumah suaminya, membantu keperluan rumah suaminya merupakan suatu amal soleh yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Ini termasuk keumuman bagaimana membantu itu termasuk amal-amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan berbuat baik, beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini keumuman termasuk amal soleh. Oleh karena itu Ibnu Katsir menyebutkan dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 25 tersebut, mereka adalah orang-orang yang beriman dibuktikan dengan amal solehnya. Sekarang membantu orang lain di jalan, ngangkat ke barang, megang ke kendaraan ataupun yang lain, itu akan mendapatkan pahala. Bagaimana dengan pasangannya? Ini jelas lebih utama karena dia hidup bersama. Dari Al-Husain bin Mihsan bahwa bibitnya pernah mendatangi Nabi SAW untuk satu keperluan. Setelah urusan selesai, Nabi SAW pun bertanya kepadanya, "Adatu zauji anti, apakah kamu sudah menikah?" Kemudian wanita ini menjawab, "Qalat na'am." Sudah ya Rasulullah. Qalat, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Qalat, "Ma'aluhu illa ma ajaztu anhu." Maka saya tidak pernah mengabaikannya kecuali terhadap sesuatu yang memang aku tidak sanggup. Qala fanduri aina anti minhu. Perhatikanlah sikapmu terhadapnya. Fa innama huwa jannatuki wan naruki. Karena suamimu itu bisa menjadi sebab surgamu dan juga nerakamu. Ini bahayanya kalau seorang istri itu tidak perhatian kepada suami, nyepeleke, ngentengke, ngeremehke. Ini bisa menjadi ancaman dia di dalam neraka. Ini di antara perkara yang membantu suaminya yaitu seperti memasak, mencuci, bersihkan rumah, menjaga dan mendidik anak-anaknya dan lain-lain. Semua ini bentuk-bentuk amal soleh yang dilakukan jika dia ridho dan ikhlas, termasuk amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang mulia. Suami pun demikian, dia boleh membantu istrinya. Apa yang istri itu kerepotan, mungkin membantu anaknya, maka itu boleh. Atau sekali waktu mungkin menyapu,
ya, halaman dan sebagainya, ini boleh. Jangan kita gengsi, karena ada suami-suami tipenya itu gengsi. Akan tetapi harus diingat bagi seorang istri, yang namanya membantu itu bukan pembantu, yang setiap saat harus. Nah ini jangan. Ya, bisa jadi dalam keadaan longgar dia bantu, dalam keadaan repot dia harus sabar seperti itu. Orang kok terus dijadwal, kowe pokoknya sing saisa, kowe sing mbah-mbah, kowe sing masak. Suwe-suwe kok masak tuku, nah terus suami cek mbah-mbah, cek saisa, sing wedok nengkreng. Ini kan jelas tidak benar. Itu tidak benar. Namanya membantu itu bukan pembantu. Dan yang keempat, tidak menolak suami ketika mengajak tidur apapun alasannya kecuali udzur syar'i. Ini baru boleh. Udzur syar'i semisal napa? Nyambung napa mboten iki? Haid, atau dalam keadaan sakit. Ini udzur syar'i. Ya, oleh karena itu kalau dia itu diajak, ya hendaknya dia mentaatinya agar mendapatkan keridhaan. Karena dalam hadis secara umum disebutkan wa fi budni ahadikum shadaqah. Di dalam kalian itu ya mendatangi istri kalian itu termasuk sedekah. Oh, disedekahi kok bohong. Ini jangan begitu, Mungkin satu saat seorang istri ini kurang mood, ya. Dia harus sabar. Kenapa? Dia harus berpikir tentang suaminya. Coba dibayangkan kalau seorang yang kelaparan, sementara di situ ada warung nasi, ada juga nasinya, kok dia tidak diberikan, kira-kira suruh makan di mana? Temu tiba. Ya dia bersabar, gitu. Maka tidak mungkin kan, kalau boleh jajan liyo kan tidak mungkin, karena itu adalah dosa besar. Maka dia harus bersabar. Karena kesabaran seperti itu kadang-kadang menjadikan rumah tangga itu langgeng, menjadikan rumah tangga itu harmonis. Dia sabar. Begitu pula seandainya suami kurang mood, istri ini kok ketoke jual jawil, ketoke istrinya ini agak caper mamane nyun sewu Ini kita harus perhatian. Oh begitu, kita harus tanggap, Dandan sedina sewengi mulai ora dicedhaki kan kasihan. Kita harus paham terhadap istri kita. Jadi jangan nek perlu tok nyedak, nek ora perlu dibarlahke. Ini jangan. Kita sama-sama saling memahami. Walaupun keadaan kita mungkin kurang, maka kita bersabar, Kita bersabar. Disebutkan di sini, walladzi nafsu Muhammad biyadi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqi zawjiha. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, seorang istri itu belum menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamnahu. Seandainya suaminya ini mengajak dirinya, ini saya harapkan sudah paham semuanya, meskipun dia dalam keadaan memasak di dapur, maka hendaknya dia perkenankan dan tidak menolaknya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Sahihkan Syalbani di dalam Sahih At-Targhib. Jadi harus diikuti, apalagi sekarang ini modelnya kompor gas, matikan dulu nggak apa-apa. Kalaupun pakai kayu juga nggak apa-apa, tinggal dulu gosok bolong wajahnya nggak apa-apa. Yang penting tidak gosong hati suaminya, kan begitu. Ini harus ditaati. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah dia berkata, ini dalil haramnya wanita enggan mendatangi ranjang jika tidak ada udzur, termasuk haid. Ini bukan udzur kalau menurut Imam Nawawi. Kenapa?
Karena suami masih bisa intimna, masih bisa bersenang-senang dengan istrinya. Ya. Itu masih bisa bersenang dengan cara yang lain, dan istri harus pengertian bagaimana bisa menyenangkan suami ini, harus bisa memuaskan suami ini. Ini dia boleh. Ini disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Jadi masih bisa. Orang-orang harus nyedot, kurang arti pembingalan ini tidak boleh. Sampai-sampai Rasulullah SAW melarang seorang istri berpuasa ketika suaminya ada di rumah, sebagaimana kita sebutkan tadi. Kemudian sebab keluar hadis di atas ini sahabat Syofan ya tadi, karena meminta untuk membatalkan puasa sunnah istrinya. Kemudian Rasulullah menanyakan alasan setelah istrinya ini mengadu kepada Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah ini bertanya kepada Syofan. Syofan ini beralasan karena dirinya ini masih muda, setiap saat membutuhkan, membutuhkan istrinya. Akhirnya Rasulullah pun membenarkan, kemudian berkata sebagaimana hadis di atas. Janganlah puasa sunnah kecuali izin suaminya, apabila suaminya di rumah. Ini hubungan badan ini nyun sewu kita tambahkan sedikit. Ini benar-benar memiliki faedah yang besar. Selain meredam syahwat, menundukkan pandangan, mendapatkan keturunan, sedekah yang berpahala besar sebagaimana kita sebutkan hadisnya. Begitu pula kalau seorang itu memiliki masalah yang besar antara suami istri, itu berapa banyak masalah itu hilang karena setelah hubungan tersebut. Sebaliknya, berapa masalah itu muncul ketika salah satu pihak ini merasa tinggi, merasa ego, merasa jual mahal, atau merasa mempersulit. Nah, ini bibit-bibit masalah ini harus diwaspadai. Oleh karena itu, ketika dia tidak dapatkan di rumah, akhirnya pun salah satunya curhat kepada temannya di medsos, kepada yang lain, sehingga apa? Hal-hal semacam ini membuka keran-keran fitnah, menjadikan peluang fitnah itu, celah fitnah itu masuk ke dalam rumah. Ini bahayanya. Kemudian yang kelima, menjaga diri ketika suami tidak ada. Ini termasuk hak seorang suami. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri di saat suami tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Surat An-Nisa 4 ayat 34. Jadi dia harus menjaga dirinya, jangan sampai dia bermain mata dengan orang lain. Suami keluar dia telepon, maka ini berbahaya. Rasulullah SAW pernah ditanya, wanita yang bagaimana yang paling baik? Ini perhatikan wahai para ummahat, ini coba diukur kira-kira telah sampai pada derajat wanita yang baik apa belum? Beliau SAW menjawab, alladzi tasurruhu idza nadara. Wanita yang baik itu menyenangkan apabila dipandang. Jadi dia menyenangkan. Baik dari ucapannya, tutur sapanya, dia menghargai suami, syukur boso, nggih boten, ora kok hohe, bengak-bengok, betah. Ini kira-kira sudah bisa dijawab, masuk apa tidak, kan seperti itu. Ini ucapannya menyenangkan. Kemudian dari sisi pakaiannya, pakaian juga menyenangkan. Jadi berpakaian rapi di hadapan suami, bukan rapi ketika pengajian, ketika arisan, ketika ke toko, ketika ke mall, ketika undangan rapi, tapi ketika di rumah ting sredel. Ini jangan sampai. Ya compang camping, ini pokoknya sak nyandake. Ini jangan sampai.
Kemudian juga yang ketiga, menyenangkan. Ini akhlaknya ini baik. Jadi suami itu senang melihat istrinya itu betul-betul menganggap dirinya, menghargai dirinya. Ini menjadikan seorang suami senang. Sehingga apa? Sehingga tasurhu idza nadara. Jika dipandang ia menyenangkan. Idza wala wa tuti'uhu idza amara. Yang kedua, dia taat ketika diperintahkan. Jadi dia mentaatinya, bukan membangkang. Jangan biasakan membangkang, ya. Jangan biasakan membantah. Kenapa demikian? Karena anak-anak putri itu nanti akan mengikuti seperti apa ibunya. Ibunya berani kepada suaminya, anaknya juga nanti akan mengikuti, berani kepada suaminya. Ini banyak sekali. Karena banyak diungkapkan dalam sebuah filsafat, ya, Jawa juga disebutkan wah wi jeglok rado saka wite, kan begitu. Maka kita harus memperhatikan efeknya. Itu bukannya dosa, tetapi juga mengeraskan hati dan juga membawa teladan yang buruk kepada anak-anaknya ini, ya. Jadi idza wa tuti'uhu idza amara. Jika diperintah dia mentaatinya. Kemudian wala tukhalifu fima yakrahu fi nafsiha wa maliha. Yang ketiga, dia itu tidak menyelisihi suaminya dalam perkara-perkara yang dibencinya. Dan seperti apa? Seperti tentang dirinya. Jadi dia biasa taat, tidak menyelisihi. Wis rasa melok reoni, taat. Ora kok malah bergudul atau nekat. Ini jangan. Apalagi dia punya pandangan yang buruk. Buruk itu dalam arti diberi was-was oleh syaitan. Kalau suami mau macam-macam nanti aku siap memperistri. Ini ucapan-ucapan yang tidak bisa dipastikan kebaikannya setelah berpisah. Bahkan berapa banyak angan-angan itu jauh dari kenyataan. Itu sering kali. Bahkan kisah-kisah itu juga banyak. Ketika dia punya teman curhat di medsos, kemudian bergandeng, kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan, kemudian perintahkan agar bercerai kepada suaminya. Setelah bercerai, apa kata laki-laki ini? Lah kamu suamimu yang baik saja kamu hianati, apalagi aku. Mudah saja dia. Wanita itu pun akhirnya apa? Tergeletak, tak berharga karena suaminya sudah mencampakkan. Ini bahaya. Jangan sampai seperti itu. Demikian pula tidak menyelisih di dalam masalah hartanya. Maka seorang istri itu harus pandai-pandai memanage harta suaminya sesuai arahan suaminya. Kalau istrinya disuruh umpamanya tahan, keluarkan, sedekah. Jangan kita itu punya inisiatif sendiri, apalagi minjamkan jumlah besar tanpa izin suami. Ini jangan sampai. Tahu-tahu suami ini gelo. Inilah bibit-bibit permasalahan dalam rumah tangga. Begitu pula nilai sertifikat tanpa izin suami. Wah, ini bisa jadi bom rumah tangga. Ini sangat bahaya. Kecintaan suami yaitu apabila seorang istri menjaga dirinya dari berbagai fitnah dan pengkhianatan terhadap dirinya. Jadi suami itu itu sangat marah, sangat benci kalau kepercayaannya itu dikhianati. Selama ini dia taat, selama ini dia baik, selama itu ramah, tapi di sisi lain dia menjalin hubungan. Wah, ini jadi bumerang. Jadi masalah yang besar. Ini jangan sampai. Dan yang keenam, hendaknya minta izin bila keluar rumah. Jadi hendaknya biasa minta izin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumah kalian.
Ini hak seorang suami diminta izin. Ini surat Al-Ahzab 33 ayat 33. Nabi SAW bersabda, idza sta'danakum nisa'ukum bil laili ilal masjid fa'danu lahun. Apabila istri kalian meminta izin kepada kalian untuk berangkat ke masjid di malam hari, maka izinkanlah. Apa yang tergambar dalam benak kita? Mungkin di dalam benak kita, masa ndak izin-izinkan begitu. Maka dalam hadis ini mengajarkan bahwa bukan hanya ke masjid, ke masjid saja itu izin, berarti keluar lebih dari masjid itu izin. Mungkin menjenguk fulana, maka dia izin kepada suaminya. Kecuali kalau belanja yang biasa memang belanja, suaminya sudah mengetahui kebiasaannya, tidak ada masalah. Suaminya juga tidak mempermasalahkan. Tetapi ketika hal itu jauh atau mungkin tiba saatnya suami pulang sementara istrinya ini tidak izin, apa yang terjadi? Rumah berantakan, belum masak, sementara istrinya itu di mana? Di tempat orang. Mungkin niatnya baik menjenguk orang sakit, tetapi perlu diingat bahwasanya dia melakukan hal-hal yang baik untuk suaminya, ini amalan yang besar. Oleh karena itu jangan sampai niat yang baik itu menghancurkan kewajibannya terhadap suaminya tersebut. Ini kadang-kadang harus ditimbang. Yang paling utama itu izin. Kalau sudah mendapat izin itu tidak ada masalah. Perlu kita ketahui ketika Aisyah Ummul Mukminin sakit, difitnah oleh orang-orang munafik, dia berzina dengan sahabat Sofwan, maka dia sakit. Saat itu beliau izin kepada Rasulullah SAW, "Ata'dzanu li an atiya abawaya?" Apakah engkau mengizinkan aku datang ke rumah bapakku? Apakah engkau mengizinkan kalau aku pulang? Seperti itu adabnya. Jadi kalau kebiasaan yang ada pada masyarakat itu enggak benar. Marah dengan suami pure, ini enggak benar, enggak boleh kayak gitu. Muga-muga krungu yang di sana. Tidak boleh seperti itu. Positif muto, ngambek, mulai. Ini tidak boleh. Dia harus tetap izin. Masa aku tak mulai ojo, sudah tahan dulu. Tahan dulu. Imam Nawawi menyebutkan wastudilla bihi ala annal mar'ata la tahruju min baiti zawjiha illa bi'idni. Hadis ini sebagai dalil bahwa wanita itu tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Sebutkan dalam Darul Aqab, Asy-Syaukani. Begitu pula hendaknya seorang istri minta izin memasukkan seorang di rumahnya, harus izin pula. Rasulullah SAW juga bersabda, wa inna lakum alaihinna alla yutina furushakum ahadan takrahuna. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian. Masuk dalam rumah itu tidak boleh. Hadis riwayat Imam Muslim. Kecuali apabila memang ada anaknya, anak-anak yang besar laki-laki, kemudian juga diketahui suaminya, bahwa nanti ada orang yang mengantarkan ini, maka ini tidak masalah. Tapi dalam keadaan sendiri, kemudian orang yang mau memperbaiki AC, memperbaiki kulkas, memperbaiki komporkas di situ, coba bayangkan. Ini rawan fitnah. Makanya Islam itu menutup pintu-pintu fitnah ini. Berapa banyak terjadi perzinaan dengan seperti ini. Maka ini tidak boleh. La ta'zanil mar'atu fi baiti zawjiha wa huwa syahidun ila bidni. Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun untuk masuk rumahnya suaminya, sedangkan suaminya ada melainkan dengan izin suaminya. Ini pernah terjadi. Abu Bakar ini pernah bertamu kepada Fatimah yang dimaksudkan. Ali ini ada. Ali bin Abi Thalib itu ada. Kemudian Abu Bakar ini minta izin. Kemudian Fatimah ini berkata kepada Ali, apakah kau suka aku mengizinkan? Iya. Kemudian Fatimah ini baru mengizinkan Abu Bakar tersebut. Ini tentang adab.
Kemudian yang ketujuh, tidak menyakiti suami dan tidak boleh meminta cerai tanpa alasan yang benar. Ini tidak boleh, ya. Oleh karena itu disebutkan Allah wa qulu linnasi husna, ucapkan kepada manusia perkataan yang baik terhadap suami kita, itu lebih-lebih, ya. Kemudian Rasulullah itu menyebutkan tentang larangan ayyuma imra'atin sa'alat zawjuha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka ia akan tidak akan mencium baunya surga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, Syaikhul Syalbani dalam Irwa. Hadis ini sahih. Jadi ini termasuk sesuatu yang menyakitkan. Itu tidak boleh sedikit ngancam suaminya, aku ceraikan saja, aku ceraikan saja. Ini tidak boleh. Demikian pula seorang suami nggak boleh juga tak talak loh, ini tidak boleh. Kalau istri melihat memang suaminya itu sudah tidak bisa melakukan hal yang dia butuhkan, kemudian dia memandang tidak bisa lagi rasa cinta seperti yang dilakukan oleh seorang sahabiah, tetapi bukan masalahnya hanya itu, ya, hanya karena dia tidak cinta saja, maka dia boleh mengajukan khulu, yaitu minta untuk dipisah, itu boleh. Tetapi kalau dia tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya, masalah sedikit minta cerai, masalah sedikit minta cerai, ini bukan masalah tentang yang syar'i tersebut. Mungkin masalah ekonomi kurang sedikit, ya. Ini tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedelapan, berhias untuk suami. Ini penting bagi seorang istri. Maka seorang istri itu hendaknya berhias, menjaga dirinya, kebugarannya untuk suaminya. Jangan sampai seorang istri itu masa bodoh. Ini disebutkan sejak zaman jahiliyah sampai pada masa sahabiyah, mereka juga biasa berdandan untuk suaminya. Wa may yunashau fil hilyati wa huwa fil hisami ghairu mubin. Apakah patut orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran? Surat Az-Zukhruf 43 ayat 18. Ahli tafsir menjelaskan, ayat ini menunjukkan wanita itu dihiasi dengan perhiasan yang tidak layak dinisbatkan menjadi anak-anak Allah sebagaimana anggapan orang kafir pada ayat ini. Sehingga apa? Sehingga seorang istri itu harusnya berhias terhadap suaminya. Jangan sampai keluar dia berhias, di rumah dia tidak mau berhias. Apapun alasannya, maka hendaknya dia memperhatikan badannya. Jangan sampai dia biarkan, oposisi seneng pangan, tidak kenal waktu, tidak kenal makanan, pokoknya makan sehingga apa? Sehingga badannya tumbuh besar. Ini sehingga apa? Suaminya kasihan. Kalau dia selera, kalau tidak umpamanya, maka dia harus berusaha keras bagaimana dia menjadikan suaminya ini senang. Kecuali kalau memang suaminya seleranya besar, ini beda lagi, karena selera beda-beda kan. Ini maksudnya dalam masalah ini agar istri itu juga menjaga kebugaran dirinya. Dia olahraga, dia bisa skipping sendiri, olahraga sendiri, tidak harus bersama-sama disertai dengan musik, maka hendaknya menjaga dirinya dalam poin ini. Dan yang ke-9, memperhatikan penampilan suami. Hendaknya suaminya itu diperhatikan, apalagi suami ini tampil di depan publik, dari pakaiannya, mungkin sendalnya, ini harus diperhatikan karena gambaran suami yang tampak itu adalah mencerminkan istri yang di rumah. Gimana badan? Gimana? Suaminya tidak diperhatikan, pakaiannya mungkin compang-camping, pakaiannya mungkin kosong, ini menandakan istri tidak memperhatikan di rumah.
gampil mawon, maka hendaknya dia perhatikan. Yang terakhir, hendaknya seorang istri itu qanaah, merasa puas. Ini hak seorang suami. Jangan sampai seorang istri itu memiliki angan-angan di luar kemampuan suami sehingga menyusahkan suaminya, membanding-bandingkan kepada laki-laki lain. Tuh temanku itu dapat temanmu toh, itu sekarang sukses tuh, padahal orangnya itu kayaknya itu bodoh itu padahal. Seperti itu membanding-bandingkan. Ben rodot jeruk, maksudnya apa? Kowe iki jane wong pinter, ning ora jengkos golek dit. Kan seperti itu. Ini kejam sekali. Ini enggak boleh seperti itu. Iki jane ketoke wong pinter asline ora jengkos golek dit. Lah bocah kae bodoh lho. Bojone ya apa dicukupi kalong gelap ngrempyong. Bagi apa? Aku kira apa? Ini tidak boleh seperti itu. Enggak tahu Bapak dengar apa enggak dari sana. Mudah-mudahan mendengar. Ini hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Kuncinya sangat mudah. Disebutkan Rasulullah SAW. Unduru ilaman huwa asfala minkum wa la tanduru ilaman huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru ala tajdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawahmu, jangan lihat orang di atasmu. Karena demikian itu akan lebih patut kalian tuh tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan ya pandai-pandai bersyukur. Kebahagiaan rumah tangga itu diantaranya tuh wanita itu kalau udah bersyukur itu akan terwujud, Pak. Tapi kalau wanita ini nggak ada syukurnya, wah ini yang akan sengsara suaminya. Berapapun itu tidak ada rasa syukur. Oleh karena itu Rasulullah itu mengancam wanita yang seperti ini. Uritun nar faida fil ahli alisa. Aku lihat di neraka itu kebanyakan isinya itu wanita. Sahabat heran, kok bisa-bisanya wanita itu yang lebih banyak? Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ayat purna bilang, apa mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Oh, yang purna asyir, yang purna ihsan. Karena kebanyakan wanita itu mereka tidak punya rasa terima kasih kepada suaminya, tidak bersyukur kepada suaminya. Ini penyebabnya. Sampai Rasulullah sebutkan, contohnya, law asanta ila ihdahunna tahra, summa ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu khairan qat. Kalau kamu berbuat baik terus kepada istrimu itu, ya sepanjang waktu, kemudian melihat sekali saja keburukanmu, ini istrimu ini akan berkata kepadamu, ya kami itu tidak bisa menyenangkan orang, kami itu tidak bisa berbuat baik sedikit pun. Seperti itu. Wong kok kamu ora iso nyenengke wong wedok. Seperti itu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan selama ini tidak pernah senang. Ini kan tidak benar. Makanya ini tidak boleh. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Inilah yang kita sampaikan. Mohon maaf ya, waktunya kelebihan sedikit. Mungkin ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Tafadhol 2 atau 3 saya persilakan sesuai materi ataupun yang lainnya. Bisa saya jawab. Kalau tidak bisa ditanyakan kepada yang lain. Monggo.